masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Peternak ayam di Tulang Bawang belum menikmati keuntungan atas kenaikan harga telur sebab harga pakan melambung. Puluhan ribu sapi di Lampung pekan ini akan serentak divaksin untuk mencegah penularan virus Lumpy Skin Disease atau LSD. Ribuan calon jemaah haji mengikuti bimbingan manasik. Seribuan calon jemaah haji asal Bandar Lampung Selasa pagi mengikuti bimbingan manasik di Masjid Agung Al-Furqon. Pada tahun ini jumlah calon jemaah haji asal Bandar Lampung banyak perempuan, yakni 703 orang dan pria 592 orang dengan total 1.303 orang. Bimbingan manasik akan digelar selama 2 hari. Para calon jemaah haji akan diberitahukan tentang kebijakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji, pelayanan kesehatan, dan alur perjalanan haji. Jaga kekompakan, jaga kebersamaan, saling peduli sama dengan yang lain. Kalau kita kompak insya Allah, apalagi di sini kan ada yang sepuh ya. Tadi sudah mudah pesankan, yang muda-muda tolong perhatikan yang sepuh dan juga ingat apa informasi dari petugas-petugas haji yang dari Kota Bandar Lampung. Keberangkatan calon jemaah haji Bandar Lampung dibagi dalam 5 kloter. Kloter pertama diberangkatkan Sabtu 27 Mei akhir bulan ini. Untuk Bandar Lampung, kloter pertama dari Bandar Lampung itu tanggal 27. Akan 27. Sebanyak 385 orang satu kloter. Dan kloter-kloter berikutnya nanti akan disusun oleh provinsi. Jumlah calon jemaah haji Bandar Lampung kemungkinan bertambah sebab Kemenak memperpanjang waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP hingga besok lusa 19 Mei. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan calon jemaah haji asal Tulang Bawang Selasa pagi mengikuti bimbingan manasik di kantor Kemenak Tulang Bawang. Pada tahun ini jumlah jemaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 215 orang. Para jemaah diberitahukan tentang aturan dan alur perjalanan pelaksanaan ibadah haji. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama. Berdasarkan data Kemenak Tulang Bawang, dari 215 calon jemaah yang mendaftar, terdapat 42 orang yang belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Jika hingga tanggal 19 Mei mereka belum melunasi biaya haji itu, maka akan dianggap mundur dan diberangkatkan pada tahun depan. Yang sudah melunasi sekitar 173 orang. Inilah yang akan kita berangkatkan untuk menunaikan ibadah haji. Adapun terkait dengan adanya penambahan kuota, Kabupaten Tulang Bawang ini mendapat persentase sekitar 26% atau 42 calon jemaah haji yang diharapkan mereka pun dapat dilunasi dan berangkat tahun ini. Calon jemaah asal Tulang Bawang termuda berusia 17 tahun dan paling tua berusia 63 tahun. Setelah manasik di kantor Kemenak, para calon jemaah haji akan kembali diberi bimbingan secara kelompok di tingkat kecamatan sesuai tempat tinggalnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Bismillahirrahmanirrahim.
Pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 Hijriah akan mendapat perhatian lebih dari panitia penyelenggara dibanding tahun-tahun sebelumnya sebab terdapat banyak calon jamaah haji lansia. Dari jumlah total lebih 7.000 orang, 1.500 orang diantaranya adalah calon jamaah haji lansia. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Lampung, Puji Raharjo pada Selasa siang mengatakan, banyaknya jumlah calon haji lansia ini karena sebagian besar mereka adalah yang tertunda keberangkatannya pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah Arab Saudi memberlakukan pembatasan usia calon jamaah haji. Itu jumlahnya mungkin ada sekitar 1.500 yang masuk kategori lansia, walaupun bukan prioritas lansia. Nah ini tentu jumlah yang sangat banyak. Yang harus mendapat perhatian khusus. Nah, oleh karena itu kita minta semua yang menjadi petugas memaksimalkan fungsinya sebagai petugas haji untuk melayani terutama para lansia ini. Karena lansia ini mereka adalah kelompok usia yang membutuhkan banyak bantuan, pertolongan sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Calon jemaah haji tertua berusia 87 tahun bernama Sunjani, warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Ia mendaftar haji pada tahun 2014. Kini ia bahagia karena akhirnya bisa berangkat beribadah haji tahun ini. Oke, Pak. Anak laki-laki apa perempuan, Pak? Ini. Oh, anaknya. Berapa, Pak? 1 orang aja. Jadi berdua ya, Pak, keluarga ya, Pak? Iya, Pak. Kita nunggu ini udah berapa belas tahun ya, Pak ya? Karena dari 2014 kita masih daftar. 2014. Calon jemaah haji asal Lampung Tengah jadi kloter pertama yang diberangkatkan pada 23 Mei mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Empat mal pelayanan publik atau MPP di Sumatera serentak diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang dipusatkan di Gedung MPP Lampung Selatan. 4 mal pelayanan publik baru itu yakni di Lampung Selatan dan Lampung Utara, Kota Dumai, Riau, dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pendirian mal pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat lebih cepat, mencegah pungli, serta memangkas birokrasi rumit. Di dalam mal pelayanan publik terdapat beberapa instansi yang saling terintegrasi seperti Disdukcapil, Dispenda, Dinas Perizinan, BUMN, BUMD, dan instansi lain. Saya kira ini adalah bagian dari terobosan yang sedang didorong di pemerintah pusat agar mal pelayanan publik ini tumbuh di daerah-daerah. Nah, setelah mal pelayanan publik seperti ini jalan, kita juga atas saran Bapak Presiden sedang mendorong mal pelayanan publik digital. Jadi ini bertahap sehingga layanan digital bisa jalan. Dan ini sebagai upaya untuk mendorong transparansi, pelayanan lebih cepat dan juga lebih lebih bersih. Sebelum diresmikan atau saat masa uji coba beberapa waktu lalu, mal pelayanan publik di Kota Bumi, Lampung Utara dikeluhkan warga yang sedang mengurus pembuatan KTP dan kartu keluarga. Birokrasi pembuatan dokumen kependudukan tetap rumit. Warga dipaksa bolak-balik ke kantor Disdukcapil Induk dan kantor kecamatan dan kelurahan saat mengurus dokumen kependudukan. Kasihan masyarakat kecil ini. Orang ngurus KTP KK aja bebelit-belit. Enggak apa-apa, rekam aja, enggak apa-apa. Mal pelayanan publik di Lampung Utara juga terkesan belum siap beroperasi. Ini terlihat dari minimnya kursi di ruang tunggu, sebagian warga yang antri terpaksa harus lesehan di lantai. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Birokrasinya sulit